Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Tadi di sisi IT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. Sisi IT, Programming Future. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurul Suci, dalam webinar seri populer dari Sisi IT FTUI. Semoga seluruh peserta yang hadir hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya bersemangat untuk menyimak webinar kita hari ini yang berjudul Sikutu Loncat di Mata HRD. Sahabat Sisi IT, dunia kerja itu penuh dengan dinamika. Ada hak, ada kewajiban, ada komitmen, ada kompensasi. Yang jelas kita sadari bersama bahwa dalam bekerja ada 2 belah pihak yang saling membutuhkan. Kita membutuhkan pekerjaan dan perusahaan membutuhkan pekerja. Di awal-awal masuk kerja tentu besar harapan kita bahwa apa yang kita kerjakan dapat menjadi jembatan menuju impian kita. Masing-masing tentu memiliki impian, gaji yang besar, jabatan yang bergengsi, sampai suasana kerja yang menyenangkan. Namun ada kalanya di tengah perjalanan karir muncul godaan-godaan peluang kerja di tempat lain. Atau mungkin memang udah niat nih dari awal kerja ingin lincah ke sana kemari demi pencapaian yang lebih cepat. Nah, dalam satu perusahaan bonafit di bagian HRD inilah yang akan memutuskan apakah kamu sikutu loncat ini layak diterima di perusahaan tersebut. Nah, untuk itu Sisi IT telah hadirkan seorang narsum yang kompeten di bidangnya dan sudah memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang HRD. Izinkan saya menyapa beliau. Halo, selamat siang Pak Nanang. Selamat siang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Wabarakatuh. Banyak sekali nih fansnya Pak Nanang hari ini. Amin. Masya Allah. Amin. Amin. Hari ini Pak Nanang ini akan memberi tips bagi kita seputar dunia kerja ya sahabat Sisi IT semua. Dan sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan untuk para peserta untuk mematikan fitur audionya. Jika ada pertanyaan, boleh nanti langsung disampaikan ke saya sebagai host. Dan akan ada 4 buah giveaway di akhir sesi, jadi jangan kemana-mana. Mari kita langsung simak saja baik-baik sampai webinar ini berakhir. Karena saya juga belum tahu nih apakah hari ini Pak Nanang akan memberi tips menjadi kutu loncat yang cantik atau justru malah melarang keras kita menjadi kutu loncat nih. Saya nggak tahu nih. I have no idea. Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita langsung simak saja ya. Sedianya kita ini akan live ya Pak di YouTube, tetapi karena ada satu kendala teknis, mohon maaf hanya bisa disimak di Zoom, namun nanti recordnya akan kita up ke YouTube kita ya Pak ya. Siap. Ya teman-teman semua ya, nanti juga mungkin akan bergabung Mas Bayu dan Pak Riza di tengah-tengah acara. Terima kasih Pak Nanang, silakan ya untuk menggelar materinya hari ini. Terima kasih Kak. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, guys and girls yang saya hormati, selamat pagi semuanya, selamat siang. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Amin. kita sehat-sehat selalu ya. Dan mari kita berharap bahwa hari ini, pertemuan kita hari ini memberi berkah ya, memberi berkah untuk saya, untuk Kak Suci. Amin. Untuk Sisi IT FTUI dan juga untuk teman-teman semua yang mengisi waktu luang di siang hari ini bersama-sama kita hari ini. Ya, topiknya lucu ya. Topiknya waktu kemarin Pak Nanang
ngisi lagi dong. Nah, by the way, ini adalah kali yang kedua saya dipanggil oleh Kak Suci untuk berbicara di depan CCIT FTUI. Betul sekali. Ini kali yang kedua. Terima kasih banyak saya sudah diundang dan saya dengan gegap gempita, dengan langkah tegap maju jalan, saya iyakan gitu. Mari kita bicara apapun itu topiknya. Kemudian timbullah ide untuk mengangkat topik tentang kutu loncat. Ya, kenapa kok ide ini keluar? Ya karena ini sisi IT ya, IT, Information Technology di dalam Continuous Educational Program dari Center of Computing Information Technology ini ada 3 jurusan kalau nggak salah ya. Ada IT. Saat ini bertambah Pak, ada digital marketing juga. Ada digital marketing juga. Oh, tambah lagi nih. Ada IT, ada IT ekonomi syariah, betul. digital marketing dan DCM ya, digital creative media. Kalau tidak salah. Oke. Tambah lagi, apalagi sekarang digital marketing. Wah, ini tambah lagi. Kenapa? Karena ini rawan kutu loncat semua ini. Betul sekali Pak. Sumpah. Kenapa kok begini? Milenial Pak ya. Ini saya akan angkat fenomena ini dan bagaimana HR melihat ini semua, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetapi disclaimer ya, kita disclaimer dulu. Ini bukan arahan, ini bukan petunjuk, ini bukan perintah. Ini semata-mata pendapat saya pribadi untuk mari sama-sama kita pikirkan. Andalah yang menentukan. Saya hanya memberikan gambaran, hanya memberikan wawasan. Anda sendirilah yang menentukan langkah apa yang akan Anda lakukan. Sekali lagi, ini bukan arahan, ini bukan perintah, bukan undang-undang, bukan peraturan, bukan suruhan gitu ya. Dan juga bukan himbauan gitu ya. Ini hanya untuk menambah bahwa saya mau tuh peserta training saya, peserta webinar saya itu terbuka. Oh gitu. Terlepas dari masalah benar atau salah, tetapi at least melihat segala sesuatu dari berbagai macam sisi. Yang jelas ini adalah pendapat dari yang sudah lebih dari 25 tahun di bidang HR ya Pak ya. Ya betul. Insya Allah. Betul. Ya memang itu mungkin kelebihannya. Boleh dikatakan itu merupakan suatu kelebihan yang tidak bisa Anda kejar karena saya udah duluan. Benar. Kelebihan saya itu tidak bisa Anda kejar. Sampai kapan pun karena saya sudah duluan. Ya. Kebetulan saja saya duluan. Ya, kebetulan saja saya duluan gitu ya. Jadi perkenankan saya untuk membagikan apa yang sudah pernah saya dapat, apa yang pernah saya rasakan, apa yang pernah saya lalui, dan apa yang pernah saya pelajari untuk kita bagikan bersama-sama untuk 40 orang. Udah 40 Kak, tadi masih 27, sekarang udah 40 ternyata ya. Oke, saya mau tahu 80 Pak. saya mau tahu ini Bapak Ibu guys and girls itu berasal dari mana aja? Sekarang Anda duduk di kota mana? 1, 2, 3, tolong di chat boleh? Silakan. Saya di Tangerang Selatan. Saya ketik saya di Tangerang Selatan. Bahkan saya Depok. Tangsel. Ya, saya di Tangsel. Teman-teman di mana? Surabaya, Medan, Surabaya, Jakarta Timur. Ini Balikpapan. Balikpapan. Wah, sebentar lagi dekat dengan ibu kota negara ya. Oke, Depok. Oke, sama dong dengan Kak Suci Depok. Ya, betul. Jangan-jangan tetanggaan ini, Pak. Mungkin ya. Bogor. Waduh. Jakarta tapi pindah ke Bogor. Oke. Baik, Tangsel. Bapak. Izin interupsi sebentar Pak, rupanya boleh, dari silakan. Tadi Pak Riza sudah gabung Bapak. Ya, selamat datang Pak, mohon maaf. Dari kita Fakulti CCIT. Izinkan saya menyapa Pak Riza dulu ya. Baik, Pak Riza, selamat siang. Ya, selamat siang. Mohon maaf ini. Gak apa-apa Kak. Ya. Terima kasih saya sudah diundang oleh CCIT Pak. Saya senang sekali kalau diundang ke sini. Saya ingin sharing apapun yang saya punya, apapun yang pernah saya ketahui untuk anak-anak CCIT ataupun untuk khalayak umum pada umumnya. Terima kasih sudah difasilitasi ini Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Justru kami yang senang Pak, malahan Pak. Karena Pak Nanang bisa meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Ini yang kedua ya Pak ya. Ya, ini yang kedua. Itu sudah sempat sekali. Betul. Dan alhamdulillah siang hari ini kita akan mendiskusikan topik yang cukup menarik dan ini juga banyak dialami oleh para alumni CCIT Pak sebenarnya. Betul banget. Betul banget. Bahkan
ada beberapa HRD yang sengaja datang ke sisi IT untuk bertanya karena pegawainya itu melakukan hal yang sama seperti topik yang kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Dan kebetulan pegawainya itu adalah alumni sisi IT, Pak. Oke. Nah, jadi oleh karena itu buat adik-adik semua, para audiens yang ada di sini, baik itu siswa sisi IT maupun yang non siswa siswa IT, materi hari ini sangat menarik karena kita akan melihat dari sudut pandang HRD, di mana Pak Nanang ini memang alhamdulillah sudah punya cukup banyak pengalaman di bidang human capital ya. Betul. Sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang pada akhirnya nanti teman-teman yang ikut bergabung di sini bisa mendapatkan insight bagaimana ketika sudah lulus dari kampus dan mulai menapaki karir. Kaitannya terutama dengan bagaimana menapak karir ini, Pak. Kalau Kutu Loncat ini kan tentu saja karirnya tidak akan selalu mulus, Pak. Tergantung, Pak. Tergantung. Ada satu tantangan juga, Pak, sebenarnya. Kalau terkait Kutu Loncat ini, kalau zaman saya dulu itu jadi salah satu cara untuk meningkatkan gaji, Pak. Karena mungkin di tempat tersebut gajinya peningkatannya terlalu sedikit, sehingga akhirnya harus pindah. Nah ini mungkin Pak Nanang nanti bisa memberikan gambaran, memberikan pengetahuannya kepada kita semua supaya kita bisa melihat dari sudut pandang HRD. Terima kasih Pak Nanang. Mohon maaf Pak Surya nggak bisa ikut hadir, Pak. Terkait naik gaji tadi ya Pak ya, kita baru obrolin dengan Pak Nanang. Mungkin akan dibahas di webinar selanjutnya Pak ini. Menarik soalnya. Siap. Itu mantap itu mantap. Iya. Itu mantap sekali. Pak Riza, terima kasih banyak sambutannya. Sambutannya terima kasih banyak. Saya merasa terhormat ya. Saya merasa terhormat sekali. Pak Riza mau datang di sini. Saya merasa terhormat dan saya merasa sangat bahagia sekali disambut dengan baik oleh Kak Suci dan juga Pak Riza Iqbal. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak dilanjutkan Pak. Baik. Oke, Kak Suci bisa saya lanjut ya? Boleh, silakan Pak. Oke, ternyata memang yang datang di sini itu banyak dari fansnya Bapak ya Pak ya? Enggak. Yang fans saya itu Pak Fuad, ada Andi ada. Paling duluan tadi Pak. Iya, Andi ini salah satu orang yang mengikuti saya dari awal ya. Dia orang yang sangat tekun ya, saya nggak kenal dia, tapi saya tahu betul dia itu sangat detail sekali ya. Andi Hajisah belakangnya Perwira kalau tidak saya lupa ya. Andi Hajisah ini saya tahu sekali dia sangat detail ya. CV-nya ditulis dengan sangat detail sekali. Kalau nggak salah sekarang dia sudah bekerja di Kerawang, engineer. Dia seorang engineer. Wah, luar biasa. Sangat detail sekali ya. Salam kenal Pak Andi. Ada beberapa teman lagi, Pak Fuad, tadi Dina Marianti, siapa lagi yang saya tahu di ini ya. Kalau belum disebut mohon maaf ya, karena yang saya nyebut Alif cuma Akmal. Ya Pak, yang suka komen di tempat saya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ketinggalan ya. Anyway, ini sudah 12 menit, sudah 15 menit. Baik, silakan Pak. Saya boleh saya sharing sedikit ya, nanti kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Sekali lagi saya bersyukur membawakan materi ini di sisi IT ya. Tadi dibuka juga oleh Pak Riza. Ya memang untuk jenis pekerjaan IT, digital marketer, kemudian IT ekonomi syariah ataupun digital kreatif media, ini memang rawan kutu loncat ya, kutu loncat itu saya kok agak geli ya dengar kutu loncat, tapi nggak apa-apa lah kita sebut saja ya, Pak, ya. Sebut saja mereka yang bekerja dalam kurun waktu yang singkat. Baik. Ya, kurang lebih gitu ya. Kebetulannya itu mereka yang bekerja dalam waktu kurun yang singkat dan dia berpindah-pindah gitu ya. Dia berpindah-pindah. Kenapa kok hal itu terjadi? Yuk kita bahas ya. Boleh ya? Kita bahas ya. Kita naikin dulu share screen. Bismillah, semoga jaringannya bersahabat dengan kita. Amin. Semoga mestakung. Ada tahu mestakung? Semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Karena kalau udah ini kan di luar kuasa kita. Jaringan itu kan di luar kuasa kita. Suka-suka dia ini kadang-kadang. Oke, Kak, sudah muncul belum, Kak? Lagi loading, Pak.
Loading, oke. Ya, oke, aman. Mantap, oke. Ini fotonya foto tahun 2013. Oke, sekarang sudah agak makin ganteng daripada yang ini. Oke, guys and girls, kita bahas ya. Saya mau kenalan dulu dong. Nama saya Nanang Henanto ya. Dan boleh dipercaya boleh nggak, saya 3 tahun jadi job seeker. Pengalaman saya tuh 3 tahun sebagai job seeker. Itu pengalaman itu. Jabatannya apa? Job seeker, pencari kerja. 3 tahun, men. 3 tahun saya luntang-lantung mencari kerja. Kemudian, alhamdulillah, qadarullah, tahun 90 saya bekerja di sebuah fast moving consumer goods terkenal di Indonesia. Saya menjadi manajemen trainee di sana. 10 tahun sebagai user, sebagai field marketing, brand management, pernah di lapangan, pernah di HO, pernah di tim manajemen dan sebagainya. 10 tahun di marketing. Di perusahaan yang sama, 13 tahun saya kutu loncat, tapi di pohon yang sama ya. Kutu loncat di pohon yang sama. 10 tahun di marketing, 13 tahun di HR. Di HR itu juga banyak cabang-cabangnya loh ya. Ada rekrutmen, ada business partner, ada organization development, ada training and development. Jadi 13 tahun itu saya nggak mencolok sebagai rekrutmen doang, tapi loncat-loncat. Saya juga kutu loncat, tapi di pohon yang sama. Gitu ya. Sama aja ya, rekrutmen tapi loncat-loncat ke HRBP, ke organization development. Ya karena perusahaan besar ya, jadi loncat-loncatnya ya tetap di perusahaan yang sama. Karena HR itu besar ternyata. Pekerjaannya banyak ya, macamnya banyak ya. Ini BP, OD, training development ini masih kurang, masih ada compensation and benefit, bagian gaji-gajian, payroll, bagian industrial relation, bagian IT juga ada untuk HR. Itu belum saya masukin. 13 tahun itu nggak cukup sebetulnya untuk mempelajari HR secara keseluruhan. Karena ada compensation benefit, remunerasi, ada IT, ada macam-macam, ada banyak sekali ya cabang untuk HR ya. Yang saya baru kutu loncati baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 bagian. Selama 13 tahun saya kutu loncat 4 bagian. Kalau yang di marketing ada 1, 2, 3, ada 2. Ya, ada 2 departemen yang saya kutu loncati. Dan sampai sekarang saya sebagai associate trainer. Jadi kalau udah di jumlah berapa pengalaman tuh saya? Termasuk pengalaman sebagai job seeker. 13 tahun, tapi 13, 26, 27. Ya segitulah ya. Ini nggak akan terkejar sama Anda. Waktu ini nggak akan terkejar karena saya lahir duluan. Hore. Oke, next. Kutu loncat. Apa itu kutu loncat? Kutu loncat adalah orang yang bekerja secara singkat di satu perusahaan, lalu berpindah dalam waktu yang singkat juga. Ya, jadi dia hanya namanya juga kutu loncat ya, dia bekerja dalam waktu yang singkat di perusahaan A, singkat di perusahaan B, mencolok lagi di C, semuanya singkat-singkat. Nah, pertanyaannya adalah seberapa lama singkat itu? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Itu yang masih question mark. Itu masih question mark. Ya. Kenapa ada kutu loncat? Ya. Tapi sebelum sampai membahas kutu loncat secara lebih mendalam, mari kita lihat satu lagi. Ada persepsi awam. Karyawan tipe kutu loncat ini, apaan tuh? Kagak disarankan untuk dipekerjakan. Karena mereka cenderung tidak loyal pada perusahaan. Hore, masalah loyal dibawa-bawa. Ya. Ini persepsi awam. Karyawan bertipe kutu loncat tidak disarankan untuk dipekerjakan karena mereka cenderung tidak loyal pada perusahaan. Pertanyaannya adalah, benarkah begitu? Benarkah begitu? Apa betul mereka tidak loyal? Apa betul mereka tidak disarankan untuk dipekerjakan? Ya. Sebelum menjawabnya, mari kita lihat fenomena-fenomena berikut ini. Yang pertama, banyak perusahaan atau jenis pekerjaan memakai sistem kontrak jangka pendek. Setahun,
atau mungkin kontrak 6 bulan, atau bahkan juga 3 bulan. Ini cuma kontrak kecil biasa aja. Ini kerja temporer gitu ya. Banyak itu pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu banyak. Bikin website 3 bulan selesai. Bikin ini 3 bulan selesai. 6 bulan selesai. 1 tahun selesai. Ya, pada yang umumnya banyak 1 tahun ya. Jadi ya wajar aja kalau seseorang itu bekerja di satu perusahaan dalam waktu yang pendek, ya nggak? Ya sistem kontrak kok. Setahun habis ya udah, ya nggak? Kenapa rupanya gitu ya? Jadi jangan buru-buru ngecap seseorang itu sebagai kutu loncat. Kenapa? Karena gue cuma dikontrak setahun, men. Ya iya, gue masih pindah kalau udah setahun. Kan gue kontrak namanya juga. Satu, HR harus sadar itu. Bahwa kadang-kadang dia itu loncat tidak atas kemauan yang bersangkutan. Banyak perusahaan ada jenis pekerjaan yang memakai sistem kontrak jangka pendek. Jadi wajar kan kalau dia bekerja sebentar-sebentar. Karena qadarullah dia dapatnya ya pekerjaan-pekerjaan yang pendek. Dan itu bukan salah dia, ya nggak? Ya karena dapatnya kontrak 1 tahun, 1 tahun. Ya udah, setiap setahun dia pindah-pindah. Wajar. Ya. Itu bukan kutu loncat. Atau itu kutu loncat tapi bukan atas kemauan dia. Karena memang disuruh, namanya juga kontrak. Dan yang kedua, halo, ini kok nggak bisa jalan nih? Wah, kacau nih, nge-hang nih. Nah, nomor 2. Kak, ini udah nomor 2 ya, Kak? Baik. Oke, fenomena kedua ya sekarang ya? Iya, betul. Ini yang kita bicarain tadi. Tipe generasi milenial dan generation Z. Generasi Z itu berumur antara 10 sampai 25 tahun ya. Mungkin seumuran kalian nih. Ya, 10 sampai 25 tahun itu generasi Z. Kelahiran 97 sampai 2012. Itu cenderung untuk suka tantangan dan cepat bosan dengan rutinitas. Betul gitu Kak ya, kira-kira gitu ya. Tadi yang kita bicarakan seperti ini kan. Betul, sesuai ya. Obrolan kita tadi ya Pak ya. Itu saya sudah nangkep obrolannya kemana, jadi udah saya tulis duluan. Tapi ya memang seperti itu. Memang begitu, menurut penelitian juga begitu. Anak-anak milenial atau anak-anak generasi Z itu orangnya nggak bisa duduk diam dalam waktu yang lama gitu ya. Mereka suka tantangan. Cepat merasa bosan dengan rutin. Kalau rutin itu aja dia pasti bosan gitu ya. Ini tantangan bagi perusahaan, bagaimana caranya untuk membuat mereka betah dengan menghilangkan rutinitas. Ya kan pekerjaan admin itu gitu-gitu aja, iya memang betul. Tetapi bagaimana kita meng-create pekerjaan yang rutin itu menjadi tidak membosankan gitu ya. Entah sistem yang baik, entah sistem yang baru, entah itu lingkungan perusahaan yang baik, entah itu situasi kerja yang baik, itu semua membuat menjadi tidak bosan walaupun itu rutin gitu ya. Ngerti maksud saya? Ya, kan rutin itu kerjanya mungkin rutin, tetapi suasananya tidak rutin. Jadi itu tetap bisa membuat seseorang bertahan. Tapi kalau udah suasananya gitu-gitu aja, kerjaannya juga rutin gitu-gitu aja, ya wajar kalau dia cabut gitu ya. Yang namanya milenial atau Z itu tuh suka tantangan, suka sesuatu yang baru, suka excitement-nya itu masih tinggi sekali ya. Kalau generasi milenial itu yang sekarang berumur antara 26 sampai 41 tahun. Tahun 2022 ini berumur di antara 26 sampai 41 tahun, itu namanya generasi milenial. Jadi om-om yang berusia 40 tahun, jangan salah, om-om berusia 40 tahun itu milenial loh. Jadi jangan salah sebut, itu milenial juga, jangan salah. Ya, ya memang gitu. Ya, karena kan tentu saja begitu. Fenomena kedua. Fenomena pertama apa tadi? Fenomena pertama adalah fenomena kerja kontrak pendek-pendek. Fenomena kedua adalah memang zamannya anak-anak sekarang itu suka tantangan, suka sesuatu yang baru, excitement. Dia kerja itu kayak main game, tau nggak? Ibarat main game gitu ya. Dia bosan dengan rutinitas. Tantangannya adalah bagaimana membuat sesuatu yang rutin ini bisa menyenangkan gitu. Emang susah, tapi ya itulah tantangan perusahaan. Membuat sesuatu yang rutin tetap menyenangkan. Fenomena ketiga, ini saya ambil dari Profesor UI, Profesor Renald Kasali. Sebenarnya dari YouTube, bahwa 80% usaha baru hilang pada tahun pertama. Itu kata Renald Kasali. Startup
itu hilang pada tahun pertama. Yang berjaya banyak, tapi kenyataannya yang gagal pun ternyata menurut Renald Kasali itu banyak. So implikasinya apa? Orang yang bekerja di situ juga kerjanya pendek-pendek dong, ya kan? Orang 80%, oke taruhlah bukan 80%. Taruhlah bukan 80%, tapi mungkin 50% atau 60%. Saya nggak tahu datanya seperti apa. Tetapi yang gagal-gagal ini, startup yang gagal ini, atau yang ngos-ngosan ini, atau yang tidak berhasil ini, tentu saja karyawannya kan juga akan mikir dia, ya nggak? Mikir dia harus survive. Mau nggak mau dia cari startup yang baru atau cari pekerjaan yang baru. Loncatlah dia, kutu loncatlah dia. Itu sebabnya saya tadi katakan ini cocok sekali kita lakukan untuk webinar ini di perusahaan yang IT, startup, digital marketer, digital kreatif dan sebagainya, ya. Karena memang fenomenanya seperti itu. At least ini kata Profesor Renald Kasali bahwa 80% usaha baru hilang pada tahun pertama. Sebelum hilang kan dia ngos-ngosan dulu, ya nggak? Sebelum hilang dia ngos-ngosan dulu. Nah, karyawan yang di dalam perusahaan yang ngos-ngosan tentunya berpikir kan, waduh gue besok dibayar nggak nih? Sebelum sampai ke saat itu ya dia loncat. Itu sebabnya banyak industri IT, industri digital marketer dan sebagainya, sebelum sampai setahun mereka sudah loncat duluan. Mungkin ini sebabnya, mungkin. Ya, fenomena Renald Kasali. Itu seperti itu. Sekali lagi, saya tidak tahu data aslinya, tetapi startup itu sebagian besar hilang pada tahun pertama, kata Renald Kasali. Benar atau salah, saya kurang tahu, tetapi saya yakin memang angkanya besar. Yang tidak berhasil itu tidak terekspos saja. Gitu. Yang berhasil memang banyak. Gitu. Tapi yang tidak berhasil, bayangkan yang tidak berhasil, dia juga akan merekrut tenaga kerja. Ya, karena dia tidak berhasil tahun pertama, ya setahun, sebelum 1 tahun karyawannya pasti cabut semua. Itu sebabnya timbullah kutu loncat. What is the so-called kutu loncat? So, melihat 3 fenomena itu, ini masih 3 fenomena, masih ada banyak fenomena yang lain, tapi saya angkat 3 fenomena ini. Melihat fenomena itu, tolong asumsi awam tadi ditinjau kembali, bahwa bekerja dalam waktu singkat tidak ada hubungannya dengan loyalitas. Sampai batas-batas tertentu, ini adalah suatu hal yang lumrah dewasa ini. Saya katakan sampai batas-batas tertentu. Kenapa kok saya sebut seperti itu? Ya kalau memang itu kontrak, kalau memang itu perusahaan IT, kalau memang itu berkaitan dengan milenial dan sebagainya, ya memang seperti itu kondisinya. HR harus memaklumi hal itu. Memang kondisinya seperti itu. But sampai batas-batas tertentu itu artinya harus kita periksa lagi. Singkatnya itu kenapa? HR itu akan cari tahu. Dia singkatnya kenapa nih? Ini orang singkatnya apakah karena 3 fenomena itu? 3 fenomena tadi ya, seperti suka tantangan, kemudian 80% usaha baru itu mati pada tahun pertama, atau sistem kontrak. Kalau misalnya 3 fenomena itu lulus ya itu berarti wajar. Tapi apakah memang benar itu? Dia akan cari lebih lanjut. Yang pertama, dia singkat-singkat itu kenapa? Apakah ada konflik di antaranya? Nah, ini seru ini. Apakah karena konflik? Tapi masa iya sih di perusahaan A konflik, kemudian 3 bulan pindah ke perusahaan B, pindah lagi konflik. Jangan-jangan yang itu, Pak. Jangan-jangan dia troublemaker-nya, jangan-jangan. Ya, satu dia kemungkinan dia troublemaker-nya, satu. Yang kedua kemungkinannya, kalaupun dia bukan troublemaker, dia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, dapat lagi perusahaan yang kayak gitu, dapat lagi perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsipnya, dapat lagi perusahaan yang dia tidak sesuai dengan kata hatinya. Ya kenapa diterusin gitu? Berarti dia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Ini yang akan dipelajari oleh HR. Kenapa kok dia terjerumus, dalam tanda kutip, terjerumus di lubang yang sama? Konflik yang lain, atasan dan bawahan ya mudah-mudahan bukan troublemaker tapi saya tidak menutup mata bahwa mungkin ada konflik
ini apa namanya belief. Kak Suci tahu artinya belief apa namanya? Konflik hati. Iya, kepercayaan atau hati. Prinsip. Wah ini kok prinsip kerjanya kok begini, ini tidak sesuai dengan kepercayaan saya, atau tidak sesuai dengan kata hati saya, tidak sesuai dengan visi misi saya, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau itu berulang terus, berarti something wrong, ya nggak? Berarti something wrong. Jadi harus kita gali lebih lanjut, artinya bukan something wrong, tapi harus kita gali lebih lanjut. HR akan mencari tahu itu. Mudah-mudahan bukan karena konflik. Selain karena konflik, akan dilihat lagi serius. Nah, ini orang-orang jangan-jangan dia orang nggak bisa kerja serius, nggak tekun. Nah ini akan. Jadi bagi Anda yang merasa kutu loncat, ya sekali lagi, bagi Anda yang merasa kutu loncat, buktikan bahwa kutu loncat Anda itu bukan berarti Anda tidak serius. Walaupun kerja saya 3 bulan, tapi saya serius. Ngerti maksudnya? Walaupun kerja saya cuma 3 bulan, tapi saya serius betul-betul menekuni pekerjaan tersebut, walaupun usianya hanya 3 bulan. Jadi seriousness-nya akan digali oleh HR ketika interview, ketika evaluasi dan sebagainya. Seriousness. Ada kemungkinan lain adalah ini, endurance. Endurance itu bahasa Indonesia apa ya Kak? Endurance itu ketahanan. Apa ya Kak? Daya tahan terhadap tekanan ya. Yes, salah satunya. Ya mudah masa stres mungkin ya. Masa iya baru dimarahin satu aja, toksik nih, dikit-dikit toksik, baru butuh mental healing gitu ya. baru gue butuh healing, Masya Allah. Baru disuruh istilahnya lembur 1 malam aja, aduh gue perlu mental healing. Apalagi dikit-dikit healing, dikit-dikit toksik, Masya Allah. Terlalu mudah untuk berkata seperti itu. Anda terlalu mudah untuk berkata seperti itu. Bukannya nggak boleh, bukannya tidak boleh, tetapi ya memang ada orang yang toksik. Ya, memang ada yang Anda perlu healing. Healing itu penyakit jiwa loh. Anda yakin Anda punya penyakit jiwa ya? Healing itu penyakit jiwa loh. Penyembuhan untuk orang yang luka batin istilahnya. Waduh, baru disuruh lembur 1 hari aja udah luka batin gitu, perlu healing. Masya Allah. Fragile sekali ya Pak ya. Fragile. Baru disentil dikit udah remuk gitu. Tempe. Nah, ini yang akan dicari oleh HR. Saya harap Anda tidak begitu. Saya harap Anda kerja pendek-pendek bukan karena konflik, bukan karena seriousness, bukan karena endurance Anda yang perlu dipertanyakan. Bukan. Mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan karena sebab yang lain. Ya, gitu kira-kira ya. Jadi HR akan cari tahu nih. Kalau ketiga ini Anda memenuhi syarat, dalam arti ada salah satu dianya ya bye-bye. Ya confirm Anda kutu loncat gitu ya. Anda kurang serius, Anda troublemaker, dan Anda tidak punya ketahanan kerja yang cukup baik gitu ya. Ya HR mikir 2-3 kali. Kalau Anda resign-nya karena ini gitu ya. Tapi kalau karena hal lain, percaya Anda masih seorang permata. Don't worry. Tapi kalau karena ini, ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, tetapi kalau konflik masalah kepercayaan, konflik masalah belief, konflik masalah keagamaan, prinsip dan sebagainya, itu saya mengerti. Tapi jangan diulang di pekerjaan yang kedua, gitu. Karena saya ulang lagi, di pekerjaan pertama, kenapa kamu? Iya, ini masalah prinsip, Pak. Oke. Di pekerjaan kedua, iya ini juga masalah prinsip. Ya berulang lagi prinsip lagi. Lu kenapa lamar di perusahaan yang memang tidak sesuai dengan prinsip kamu gitu ya. Nah itu ya kan juga dipertanyakan kan, bagaimana dia mencari pekerjaan. Harusnya dia tidak jatuh di lubang yang sama kan, seharusnya kan gitu. Itu juga akan menjadi tanda tanya oleh HR kan gitu ya. Make sense ya. Oke, next. Ini sudah berapa menit? Oke.
Masih banyak waktunya. Masih banyak waktu, Pak. Masih Ya. ada 1 jam lagi. Yeah, good. Next, ya. Nah, mengingat fenomena tersebut, ya, apa namanya, yang orang bilang loyalitas, orang bilang waktu singkat dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan melihat fenomena-fenomena seperti ini? Ya, begini menurut pendapat saya. Perusahaan itu harus melakukan yang namanya optimal utilization. Ketika Bapak A, Bapak B, Mr. A, Mr. B, atau si A, si B ada di perusahaan kita, kita harus optimal utilization. Betul-betul keahlian dia, betul-betul kebisaan dia, keterampilan dia, kebisaan dia, itu betul-betul dioptimalkan. Pergunakan sebaik-baiknya. Ya, optimal utilization of your karyawan. Jadi jangan sampai idenya itu dibunuh, jangan sampai inisiatifnya dibunuh, jangan sampai apa namanya kreativitasnya dibully, jangan sampai kreativitasnya dimandek, tidak dikasih kesempatan untuk berkembang dan sebagainya dan sebagainya. That is optimal utilization of your resource. Itu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sakantenan dia ada di tempat kita, ya betul-betul keahliannya dia itu kita manfaatkan dalam tanda kutip. Since dia bekerja sama kita, kita optimalkan keahlian dia, kita manfaatkan keahlian dia seoptimal mungkin. You know what I mean? Jadi betul-betul keahliannya Kak Suci itu betul-betul diperas dalam tanda kutip ya, diperas di perusahaan tersebut. Bukan diperas dalam konotasi negatif ya, bukan, tetapi betul-betul dimanfaatkan. Ini talent yang bagus nih, Kak Suci ini talent yang bagus, kreativitasnya bagus. Kita kasih kesempatan dia untuk mengeluarkan segenap kreativitasnya, kan gitu. That is optimal utilization. Jadi mengeluarkan, kasih kesempatan karyawan untuk mengeluarkan segenap kreativitasnya. Ya. Kasih kesempatan karyawan untuk mengejawantahkan, untuk mendemonstrasikan keahliannya. Optimal utilization. Yang kedua, give them freedom to act. Bebaskan dia untuk berkreasi. Berikan dia wacana, berikan dia prasarana, berikan dia sarana untuk mengeluarkan aksi dia. Freedom to act. Kasih dia kebebasan. Sampai dalam batas-batas tertentu ya. Artinya jangan dikekang. Nggak bisa anak-anak muda sekarang itu dikekang. Ditekan boleh, tapi dikekang jangan. Ditekan untuk mengeluarkan kreasinya ya, ditekan untuk mengeluarkan kreasinya, mengeluarkan idenya dan sebagainya, tapi jangan dikekang, jangan dibatasi. Freedom to act. Ya. Give them freedom to act. Kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya. Lagi kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya, jangan dihambat. Ya, memang tidak semudah saya bicara ya, tetapi ya that's the way it is. Karena hal inilah yang membuat mereka lebih bergairah untuk melakukan pekerjaannya. Mereka lebih tertantang untuk melakukan pekerjaannya. Remember, fenomena kedua, anak-anak milenial generation Z itu bosan dengan rutinitas. Ya mungkin jangankan anak milenial, saya pun juga bosan dengan rutinitas. Benar. Itu wajar. Ya. Nah, sehingga tantangan perusahaan berikutnya adalah bagaimana membuat lingkungan kerja yang asik. Bagaimana membuat lingkungan kerja yang seru. Nah, ini topik diskusi yang lain lagi nih, Kak. Ya, bagaimana membuat lingkungan pekerjaan yang asik dan bagaimana membuat lingkungan pekerjaan yang seru. Asik dan seru bukan hanya kekompakan antar pegawai, tetapi juga bagaimana dia mengerjakan pekerjaan itu dengan asik, dengan seru gitu. Sekali lagi, ini tidak semudah yang saya kata-kata.
Karena anak-anak, sekali lagi, anak-anak milenial, anak-anak generation Z itu sangat senang jika bekerja seperti main game. Main game itu kan penuh tantangan ya, penuh tantangan, asik, seru gitu. Nah, bagaimana dengan pekerjaan? Kita anggap pekerjaan tersebut bagaikan game. Kita buat asik, kita buat seru gitu ya. Gimana caranya? Maybe that is another topic gitu ya, another topic. Bagaimana membuat lingkungan pekerjaan, bagaimana membuat situasi atau suasana pekerjaan menjadi asik dan seru. Saya pause sebentar supaya jangan terlalu banyak kata-kata di dalam benak Anda ya. Saya pause sebentar. Saya minta Anda untuk merekam semuanya ya. Sekali lagi dari sini kita ke belakang ya. Kita ke belakang bahwa fenomena yang pertama itu ya, banyak perusahaan atau jenis pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak, jadi wajar kalau pendek-pendek. Kemudian yang kedua, tipe generasi milenial atau generasi itu cenderung suka tantangan dan cepat bosan dengan rutinitas. Dan yang ketiga adalah ya ngeheng ya Kak. Ya, pada yang ketiga 80% usaha baru hilang pada tahun pertama. Ya iya, sebelum hilang kan karyawan-karyawannya pada hengkang semua kan, pendek. Ya emang kenyataannya begitu, men. Emang oke lah, taruhlah kalau 80% itu terlalu jahat. 50% aja itu juga ya besar juga kan. Ya, apalagi ini industri IT, industri marketing digital dan sebagainya yang startup dan sebagainya. 80% usaha baru hilang pada tahun pertama. Ya, sebelum hilang kan idenya hengkang semua kan, karyawannya pasti hengkang semua. Ya. Jadi bekerja dalam waktu singkat itu tidak ada hubungannya dengan loyalitas. Ya. Sampai batas tertentu adalah suatu hal yang lumrah dan wajar dewasa ini. Hanya saja perlu diulik lagi apakah ada konflik di sana, apakah ini berkaitan dengan keseriusan Anda, apakah ini berkaitan dengan ketahanan Anda dalam bekerja. Make sure ini tiga-tiganya Anda lulus. Tiga-tiganya ini Anda lulus. Ya, make sure. Itu sebabnya dari sisi perusahaan, apa yang harus dilakukan? Mengoptimalkan karyawan yang ada, memberikan kebebasan untuk bertindak, dan buat suasana kerja yang asik dan seru. Sekali lagi, ini tidak semudah saya berkata-kata. Ini ada teorinya, ada caranya, ada A to Z-nya, ada strateginya, ya. Yang mungkin ini masalah yang lain lagi yang bisa kita bicarakan di webinar-webinar yang lainnya. Bagaimana membuat situasi yang asik dan seru di lingkungan pekerjaan. Nah, dari kandidat, bagi mereka Anda yang merasa sebagai kutu loncat, ya, it's okay kutu loncat kok, nggak apa-apa. Tapi asal ini juga udah kita bicarakan nih, Kak Suci. Legacy. Anda tahu legacy? Legacy adalah Anda meninggalkan perusahaan tersebut ada tanda matanya, ada warisannya, ada bekasnya. Kalau lu ninggalin perusahaan kagak ada bekas apa-apa, percuma. Lu dianggap angin lalu. Ya, jadi kalau mau jadi karyawan yang baik, tinggalkan legacy. Itu logo itu gue yang karang loh. Sistem itu gue ikut tim yang mendevelop sistem itu. Lu tahu nggak? Gedung ini dulu pertama kali yang mendesain itu gue. Lu tahu nggak? Kantor ini pertama kali yang ngeset IT-nya itu gue. That is legacy. Ada tetenger, ada warisan, ada bekas. Ya, ada bekas yang Anda tinggalkan di perusahaan tersebut. Jadi jangan lewat gitu aja, percuma. Lu kagak ada eksistensinya. So, legacy, tinggalkan legacy. Ini juga hal yang kita diskusikan dengan Kak Suci dari sisi IT FTUI. Legacy, ada sesuatu yang ditinggalkan.
desain logo, sistem, SOP, bahkan juga mungkin hiasan di kantor Anda, sistemnya, IT-nya, banyak karyawan yang sudah saya training ya. Jadi salah satu bentuk legacy saya di perusahaan saya yang lama itu adalah 90% area manager di sana itu saya pernah mentraining mereka. Saya boleh berbangga seperti itu. Legacy saya di perusahaan saya yang lama bahwa 80-90% area marketing manager atau area sales manager, 80% di antara mereka itu pernah di-training oleh Pak Nanang. That is my legacy di sana. Jadi ada apa ya? Ada bekasnya gitu ya. Ada ninggalin perusahaan itu harus ada bekasnya. Form itu gue yang nyiptain kan. Form itu gue yang bikin pertama kali. Sistem itu pertama kali itu gue yang bikin sama satu tim tuh. Waktu itu pertama kali buka pasar di Bogor itu gue ikutan. Waktu merambah ke Pandeglang itu gue ikutan loh untuk berpromosi mengenai sisi IT UI. Itu gue berperan di sana. Kenapa? Gue ikut promosi di sana. Misalnya begitu. Legacy. So make sure you have a legitimate legacy, a significant legacy. Kalau Kak Suci mungkin sering pindah-pindah. Tapi ingat, ada desain karya Kak Suci di sana. Contohnya itu, that's legacy. Buletin sana, buletin pertama, kedua, dan ketiga, kepala redaksinya itu gua gitu ya. Istilahnya gitu. Buletin karyawan di sana itu kepala redaksinya gua. Gathering karyawan di sana pertama kali, yang mimpin siapa? Gua. Misalnya begitu, that's legacy. Ya, ada bekasnya. Jadi Anda di sana itu nggak asal angin lalu doang, nggak asal lewat begitu aja. Ada legacy, ada sesuatu yang Anda tinggalkan, walaupun Anda bekerja cuma sebentar. That's another story. Walaupun sebentar, tapi Anda meninggalkan sesuatu di sana. Yang kedua, pelajari banyak hal. Walaupun cuma singkat, please pelajari banyak hal. Pelajari banyak hal. Jangan sampai Anda terjerumus di lubang yang sama gitu ya. Kalaupun Anda pendek-pendek gitu. Pelajari banyak hal. Di perusahaan A, pelajari ini. Pindah ke perusahaan B, pelajari yang lain lagi. Ke perusahaan C, pindah lagi, pelajari yang lain lagi. By the end of the day, Anda sudah komplit. Punya A, B, dan C. Dan seharusnya ini membuat Anda lebih berkembang, lebih baik, lebih bagus. Gitu ya. Dan yang penting, yang terakhir saya percaya. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Siapa tahu Anda dipanggil lagi di perusahaan yang awal, yang pertama kali Anda dulu. Walaupun Anda cuma sebentar, tapi Anda dipanggil lagi ke sana. Anda udah pindah kemana-mana, tapi dipanggil lagi. Karena apa? Karena Anda punya hubungan baik dengan owner di sana mungkin. Jadi pesan saya yang terakhir, please bina hubungan baik. Keluar dari suatu perusahaan dengan cara yang baik. Sehingga Anda punya hubungan yang baik. Karena ini penting. Saya percaya ada hadis ya, kalau tidak salah, saya lupa, tapi bahwa berbunyi begini, silaturahmi membuka pintu rezeki. Itu saya percaya banget. Saya percaya banget itu. Silaturahmi pembuka pintu rezeki. Demikian juga dengan bekerja. Lu mesti punya banyak koneksi, lu mesti punya banyak teman, lu mesti punya banyak mantan atasan, dan tinggalkanlah sesuatu yang baik, legacy yang baik. Anda pelajari banyak hal dan bina hubungan baik dengan mantan-mantan atasan Anda, mantan-mantan teman kerja Anda. Itu penting. Yang kadang-kadang kita suka lupa. Ya. So, guys and girls, jangan jadi kutu loncat. Kalaupun Anda kerja pendek-pendek, jadilah lebah madu. Dia sama, mencelok-mencelok juga, sama. Tapi dia mencelok di tempat yang bagus, bunga-bunga yang indah dan wangi. Dia menghasilkan madu yang berguna untuk kesehatan. Oke, sekali-sekali juga nyengat kalau tidak sesuai dengan prinsip, kan gitu. Jadi jangan ikut loncat yang mengganggu, tetapi jadilah lebah madu. Mencelok-mencelok silahkan, tapi lu meninggalkan legacy di tempat encelokan Anda. Encelokan itu apa ya? Ya di tempat pangkalan Anda, di tempat ampiran Anda, di tempat Anda bekerja. Tinggalkanlah legacy. HR itu gampang kok. Asal lu kerja bagus,
asal lu meninggalkan sesuatu yang baik di perusahaan tersebut, doesn't matter. Mau lu berapa kali pindah kerja, asal Anda meninggalkan sesuatu yang baik di perusahaan yang lama, hubungan Anda cukup baik, punya pengetahuan yang berkembang, ada legasinya, it's fine menjadi lebah madu tadi. Jadi mulai sekarang jangan pakai kutu loncat ya, tapi jadilah lebah madu. Betul. Ya, mencelok kemana-mana, banyak gunanya, dan dia hanya mencelok di tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus, bukan di sampah, bukan di kotoran manusia. Maaf, kayak laler kan di kotoran manusia, dia nggak mencelok. Lebah itu nggak ke sana. Jadi dia hanya menghasilkan maju dan juga membantu penyerbukan dan sebagainya, karena saya orang pertanian ya. Jadi lebah madu itu kan membantu penyerbukan, ya, membantu membuatkan madu, dan juga sekali-sekali kalau tidak sesuai prinsip menyengat juga boleh kan? Ya namanya juga kita kan punya prinsip. Jadi sengat kadang-kadang daripada kutu loncat, bau, menggerogoti, kemudian parasit gitu ya. Kalau lebah madu kan enggak. Lebah madu bukan parasit. So jadilah lebah madu. Guys and girls, good luck. Semoga berguna. Silakan. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Nanang. Sama-sama. Sekarang kita buka sesi pertanyaan nih. Saya yakin sudah banyak yang tidak sabar buat langsung bertanya kepada Bapak kita yang satu ini. Silakan. Wah, sudah ada yang panjang sekali nih Pak. Waduh, mantap ya. Boleh silakan. Kalau mau langsung open cam juga boleh. Kalau dibacakan Bapak juga atau boleh. Ibu, oke. Izin saya bacakan ya Pak ya. Silakan. Takut terkendala koneksi. Nama saya Rafinda, profesi guru honorer. Ingin bertanya Pak Nanang, seringkali kutu loncat mendapat anggapan yang buruk di mata HR perusahaan atau instansi lama. Padahal izinnya sudah baik-baik Pak. Ini yang terjadi, ini yang terjadi bagi FG yang bekerja kurang dari setahun. Bagaimana menyikapinya Pak? Minta tipsnya juga Pak. Bagaimana jika diundang interview di jam kerja? Oh ya Pak, by the way, saya sedang mencari tempat kerja baru Pak. Saya usia 23, alumni S1 PGSDU Hamka, memiliki kemampuan administrasi, content writing, kemampuan analisis yang baik. Mohon rekomendasinya Pak apabila ada lowongan pekerjaan. Nah, si ibu atau bapak ini ya, wajib follow LinkedIn-nya, atau ini sebenarnya sudah follower? Bapak ini, sorry, Bapak ya. Jangan-jangan sudah follower Bapak sebenarnya, Rafinda ya Bapak. Ya. Oke. Baik. Gini. Saya jawab ya Kak ya. Untuk mengenai mengenai locker ya. Saya tidak bisa bantu banyak, tetapi kalau boleh saya sarankan, Anda masuk LinkedIn dan ikuti orang-orang yang punya follower banyak ya. Di LinkedIn itu banyak sekali lowongan pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, kita tidak bisa ngatur orang lain ya. Terserah dia mau bilang apa, tetapi yang penting kita adalah begini. Ya, anggapan buruk dari HR itu please jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu dipikirkan. Saya yakinnya ada banyak HR yang tidak melihat kutu loncat. Artinya begini, dia pasti akan menggali lebih lanjut. Kenapa seseorang ini pindah dalam waktu yang sebentar? Apalagi Bapak baru berusia 23 tahun. Saya rasa belum banyak kan perusahaan yang Bapak encelokin gitu ya. Yang Bapak mencelokin belum banyak. Bandingkan dengan Kak Suci mungkin udah 5 atau 6 perusahaan dia mencelok. Saya termasuk setia Pak. Sama seperti setia, Bapak. Okay. Saya butuh loncatnya di lahan sendiri. Lahan sendiri betul. Tapi saya lihat juga ada banyak orang yang setiap 1 tahun dia pindah-pindah pekerjaan, which is fine. Yang penting Anda meninggalkan legacy. Ya. Jadi kutu loncat itu anggapan HR yang menganggap seperti itu HR lama ya, HR lama. Ya, HR yang baru, HR yang masa sekarang itu pasti akan melihat lebih lanjut. Kenapa yang bersangkutan pindah-pindah dalam waktu yang sebentar? Apa karena kontrak? Apa karena ini? Apa karena itu? Apa karena konflik? Apa karena dia troublemaker? Itu pasti akan digali. Kalau Anda tidak merasa sebagai troublemaker, don't worry, ceritakan apa adanya. Ya, saya terpaksa meninggalkan perusahaan tersebut karena saya ingin
mencari pekerjaan yang lebih baik gitu ya, yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik, yang sesuai dengan passion saya, yang sesuai dengan pendidikan saya, yang sesuai dengan keinginan saya. Dan itu sah-sah saja. Bukan berarti perusahaan yang lama jelek, bukan. Tapi saya ingin yang lebih baik. Mengapa rupanya? Adalah hak kita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Lalu apakah kalau misalnya kita berhadapan dengan HR di tempat yang baru, Pak, kita bisa dengan jujur mengatakan bahwa kita ingin meningkatkan penghasilan kita, Pak? Why not? Mengapa tidak? Adalah hak kita untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Untuk mencari pendapatan. Tidak perlu malu-malu kucing ya, Pak ya? Mengapa? Mengapa harus malu? Mengapa harus malu gitu ya? Saya kebukakan juga, tapi pasti akan di counter oleh mereka. Jadi nanti kalau ada tawaran yang lebih tinggi lagi, Bapak pindah dong. Nah, ayo harus jawab Batman, ayo harus jawab seperti itu loh. Mau dijawab apa loh, coba. Benar, tapi itulah sah-sah saja. Seseorang itu ingin berpindah karena ingin mencari pendapatan yang lebih baik. Pasti di counter oleh HR. Kalau gitu, kalau ada pendapatan yang lebih baik di luar, Anda akan keluar dong. Ayo jawabnya gimana coba? Lalu jawabannya seperti apa ya, Pak ya? Idealnya seperti apa? Boleh bocoran nih, Pak? Iya, semua tergantung dari masing-masing individu. Oke. Saya nggak bisa ngatur. Tidak ada jawaban benar salah ya, Pak ya? Saya nggak bisa ngatur Anda mesti jawab apa, karena Anda bukan robot kan? Betul. Sekali lagi, saya hanya mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran seorang HR. Baik. Ya, dan masing-masing orang juga punya sikap yang beda-beda gitu ya. Semoga saja mereka sikapnya sama dengan saya. Semoga gitu ya. Okay. Ya, Baik, sudah ngantri nih Pak. Oke, boleh. Dari Ibu Ika ya. Maaf, satu lagi nih bagaimana diundang interview pada jam kerja, itu resikonya. Ya, itu resikonya. Ya baik-baiklah Anda mengatur waktu. Itu resikonya. Anda harus satu ambil cuti, yang kedua izin. Ya. Kalau tidak bisa keduanya, ya Anda minta reschedule di perusahaan yang baru untuk reschedule ke waktu yang lain. Tapi sekali lagi, jangan sampai mengorbankan profesionalisme Anda di tempat yang sekarang gitu ya. Itu aja sih, ya itu tantangannya. Ya. Reschedule ke tempat yang lain, ke weekend misalnya. Ya, semoga mereka mau. Ya. Kalau mereka nggak mau, berarti mungkin bukan rezeki Anda di situ. Baik. Itu kira-kira. Ya. Semoga sudah cukup jelas ya jawabannya, Pak Ravinda. Kemudian ini ada usianya masih 23 tahun. Oke. 23 tahun masih panjang. Ya. Masih panjang. Belum selama Pananang 3 tahun ya, jobless ya Pananang ya. Masih panjang, tenang saja. Fight. Dari Bu Ika. Masih muda kalian. Ya, silakan. Selamat siang Pak, saya baru masuk kerja seminggu dan perusahaan sedang ada demo karena PHK sepihak. Dan ternyata memang perusahaan ini tidak mematuhi hukum. Apakah saya lebih baik untuk resign? Mohon sarannya, Pak. Ya. Baik, mau digabung dengan pertanyaan selanjutnya, Pak? Sebentar. Atau satu-satu? Yang tadi dari Ibu tadi. Baru berapa? Baru seminggu masuk. Oke. Kemudian ada demo terlihat di depan mata. Ada demo PHK. Oke, yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Baik, yang kedua dari Pak Mas Fuad. Ya. Pak Nanang, saya mau bertanya, apakah salah jika kita berpindah-pindah karena ada tawaran jabatan yang lebih tinggi, dan boleh nggak sih kantor lama kita menahan parkering kita saat kita pindah dengan alasan proyek belum selesai, padahal saat handover sudah kita lakukan? Oke. Baik. Oke. Dilanjut atau itu dulu Pak? Dua dulu supaya nggak lupa ya. Iya. Yang pertama, baru masuk 1 minggu ternyata di sana udah ada demo ya, udah ada demo. Saya kembalikan kepada Ibu Ika. Bu Ika mantap nggak kerja di perusahaan seperti itu? Ya, mumpung masih seminggu ya, belum lama gitu ya. Tapi kalau misalnya Bu Ika butuh uang, butuh penghasilan, saya sarankan untuk sedikit bertahan. Kan Bu Ika sudah di dalam kan, ya, bertahan. Kalau betul-betul butuh uang ataupun butuh penghasilan gitu, bertahan dulu. Tetapi kalau tidak begitu butuh banget gitu, masih bisa bertahan. Saya sarankan walaupun baru seminggu ya
dilihat lagi apakah ini sesuai dengan hati nurani Bu Ika apa enggak. Itu satu. Yang kedua, lihat perjanjian kerjanya. Apakah ada masa tenggat waktu untuk boleh resign kalau misalnya tidak cocok dan sebagainya atau tidak. Biasanya ada pasal-pasal yang jika karyawan merasa tidak cocok bekerja atau jika perusahaan merasa tidak cocok untuk bekerja, jadi layak boleh untuk mengundurkan diri dan sebagainya. Adakah pasal seperti itu? Tapi saya rasa ini baru seminggu, lihat perjanjian kerjanya, apakah ada yang menyalahi atau tidak. Kalau misalnya ada yang menyalahi, ya lebih baik jangan dilakukan gitu ya. Itu arahan saya seperti itu. Sebenarnya bukan arahan, tapi pandangan saya seperti itu. Jika saya jadi Bu Ika, saya akan berpikir, ini saya layak nggak ya kerja di sini, baru seminggu udah kayak gini gitu ya. Jangan-jangan setiap hari ya Pak ya nanti ya, ada takutnya begitu, demo. Takutnya begitu. Itu satu. Yang kedua, kita masih butuh uang nggak sih gitu ya. Kalau misalnya butuh uang, jadi seperti itu. Yang ketiga, apakah kalau keluar sekarang, apakah menyalahi peraturan apa enggak? Apakah menyalahi kontrak kerja apa enggak? Kalau tidak menyalahi kontrak kerja, ya silahkan saja. Ya, tapi kalau menyalahi kontrak kerja, ya mau nggak mau Anda harus bertahan. Gitu kira-kira jawaban dari saya. Oke. Terus yang kedua, semoga membantu. Yang kedua dari Fuad, ya. Saya mau tanya, jika pindah-pindah karena adanya tawaran jabatan yang lebih tinggi, enggak salah itu. Itu tidak salah. Cuma lu ninggalin apa di perusahaan yang lama? Sudah ninggalin apa? Udah ninggalin sesuatu belum? Itu yang saya tanya. Apakah sudah meninggalkan sesuatu belum di perusahaan yang lama gitu ya? Alasannya proyek belum selesai, Pak. Padahal saat handover sudah selesai. Oke. Nah, itu saya nggak tahu masalahnya seperti apa ya. Tapi by law secara hukum itu paklaring tidak boleh ditahan gitu ya. Kalau sudah selesai dan resign itu paklaring harus dikeluarin. Menurut pengetahuan saya seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada tawaran jabatan yang lebih tinggi, silakan saja untuk mengajukan resign gitu ya. Boleh pindah-pindah. Tapi apakah setiap ditawarin jabatan yang lebih tinggi Anda mau pindah? Nah, itu saya balikin lagi kepada Anda. HR pasti akan bertanya, nanti kalau ada tawaran jabatan lebih tinggi, Anda pindah nggak? 1 bulan lagi nanti ada tawaran jabatan lebih tinggi, Anda pindah nggak? Nah, itu jawabannya harus bijak. Kalau misalnya jawabannya salah, Anda pasti akan dicoret. Gitu ya. Buat apa merekrut orang yang hanya 1 bulan gitu ya. Baik. Oh iya, logikanya gitu aja. Ibarat nerima playboy ya Pak, jadi pacar. Ya, seperti itu ya. Itu tapi bukan berarti saya melarang, tapi silakan saja, tapi ingat konsekuensinya. Terus balik ke paklaring. Kalau ditahan paklaring itu tidak boleh. By law itu tidak boleh. Jadi harus dikeluarkan. Tapi dia bilang project belum selesai. Walaupun sudah handover, nah itu saya nggak ikut-ikut. Itu mungkin ada masalah Anda itu dengan perusahaan Anda. Ya, saya nggak ikut-ikut. Harusnya sih kalau udah selesai semua, dianggap selesai, paklaring keluar. Ya, itu satu. Yang kedua, tidak banyak perusahaan yang tidak menanyakan paklaring kok. Jadi jangan khawatir. Kayak perusahaan saya enggak sama sekali tidak menanyakan mana kok surat bukti bahwa Anda sudah pernah bekerja di sana. No, tidak. Tidak pernah ditanyakan di perusahaan kami dulu. Ya, tapi yang ditanyakan adalah keahliannya, keterampilannya, pengalamannya, sampai sejauh mana kedewasaannya, sampai sejauh mana kematangannya. Apakah tipe yang pindah-pindah kalau ada jabatan lebih tinggi nggak? Itu juga masalah kematangan loh. Jadi saya balikin ke Anda, itu masalah kematangan. Kalau tiap kali ada jabatan lebih tinggi kemudian pindah setiap 1 bulan, itu juga masalah kematangan gitu ya. Masa iya begitu gitu ya. Tapi ya that's the way it is gitu ya. Saya balikin ke Anda. Kayak gitu kira-kira Kak Suci. Baik. Oke. Semoga jawabannya cukup jelas ya. Ya. Oke. Dari Ibu Hajisah. Sorry. Enggak, Bapak Andi ini kawan Hajisah. saya. Kawan lama saya ini. Bapak Andi Hajisah. Oke, Ya, yang tadi seorang paling engineer. duluan masuk room ini.
Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Nanang. Contoh ada karyawan yang udah kasih banyak legacy termasuk Yes. update SOP dan SOW. Karyawan Ya. tersebut sebelumnya tidak masalah didinaskan di mana saja. Namun ada satu hal yang membuat karyawan tersebut goyah, yaitu kondisi keluarga. Orang tua sudah sakit-sakitan dan berencana minta dimutasi kembali ke lokasi kerja yang lumayan dekat dengan orang tuanya. Namun alasan dia dimutasi karena dia cocok di tempat tersebut. Dibutuhkan di tempat tersebut, bahkan ditawarkan permanen di lokasi tersebut yang jauh dari lokasi orang tuanya. Nah, Pak Nanang minta saran, apakah ada solusi agar karyawan tersebut tidak mau jadi kutu loncat? Dia sudah jadi lebah madu namun ingin berpindah sarang karena keluarga. Terima kasih Pak Nanang. Betul, ini lebah madu benar. Oh iya. Ini lebah madu benar. Ini bukan sampai jadi loncat. Kesayangan ya Pak ya. Ini lebah madu benar. Ini lebah madu benar. Dan saya rasa kalau alasan keluarga, kalau saya jadi HRD-nya, jadi ownernya, jadi atasannya, jadi bosnya, itu saya akan luluskan, silahkan. Tapi sekali lagi ini konsekuensi di Anda ya. Jadi bisa jadi Anda tidak jadi permanen karena di lokasi ke awal gitu ya. Misalnya begitu. Jadi semua terserah Anda. Semua ada konsekuensinya, semua ada plus minusnya. Yang jelas perusahaan menempatkan Anda di tempat yang baru itu karena percaya dengan legacy Anda, percaya dengan kemampuan Anda. Ya, tapi ternyata karena ada masalah pribadi sehingga Anda dalam tanda kutip tidak mau nerima hal itu ya, kalau nggak salah begitu ya, kira-kira begitu ya, tidak mau ke sana tapi tetap aja maunya di tempat yang dekat dengan orang tuanya. Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Dan kalau misalnya perusahaan itu sangat cinta dengan Anda, itu bisa jadi mudah-mudahan insya Allah dia diberikan jalan untuk tetap di tempat yang lama tapi dengan status yang permanen gitu ya. Tapi sekali lagi itu kalau kondisinya ideal. Kalau kondisinya tidak ideal, hanya ada dua pilihan. Tetap di tempat yang jauh tapi jadi permanen, atau mudah-mudahan bisa diterima di tempat yang awal walaupun tanpa perubahan. Itu adalah pilihan kan. Kalau saya tangkap seperti itu ya, saya tangkap seperti ini. Jadi dia dipindahkan ke kota lain. Ini semacam promosi dan akan jadi permanen gitu kan, karena dia dibutuhkan di kota lain tersebut. Tetapi celakanya kota lain itu jauh dari kota orang tuanya. Jadi ini saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi ingat, keluarga nomor satu. Saya balikin ke Andi dan juga mungkin kawannya Andi ini, keluarga nomor satu. Restu keluarga nomor satu. Itu kalau saya. Kalau Anda, ya saya serahkan kepada keputusan Anda. Gitu. Tapi ini bukan kutu loncat, bukan. Ini lebah madu, real. Karena apa? Karena sudah dia melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu di perusahaan yang lama, di tempat yang lama kan. SOP, SOW dan sebagainya itu legacy. That is legacy. Iya. Gitu, inilah yang disebut lebah madu ya. Ya, lebah madu. Ya, mudah-mudahan kalau siapapun itu, entah itu Andi ataupun kawannya Andi, mudah-mudahan didapatkan jalan yang terbaik bagi keduanya ya, bagi perusahaan dan juga bagi karyawan tersebut. Andi ini mau kayaknya open mic, mau bicara. Andi silakan, boleh? Baik, silakan. Oh, ada motor ya. Andi? Oh, enggak jadi dia. Karena dia open mic. Masih connect. Dia off lagi dia. Ya. Oke, it's okay. Mudah-mudahan menjawab ya, Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dari Pak Rimson Simamorang. Ya, ini juga salah satu yang dari awal datang ini. Betul. Selamat siang Pak Nana. Iya, selamat siang. Thanks buat sharingnya, sangat menarik mengenai topik ini. Saya usia mau 47 dan sudah ada 7 perusahaan termasuk tempat kerja sekarang. Paling lama di satu perusahaan adalah 3,5 tahun. Paling pendek 1,5
tahun dan tempat sekarang baru 8 bulan. Tapi ternyata berbeda dengan yang disampaikan di awal, tapi tidak tertera di SPK. Aman Pak, tidak tertera di SPK. Karena saya kerja di tempat sekarang tergantung kontrak antara klien dengan perusahaan. Ini yang mendorong saya sudah mulai hunting lagi. Sebenarnya juga nggak pengen pindah-pindah lagi, tapi keadaan yang membuat demikian. Tapi selama di sini saya akan maksimalkan menjadi responsibility saya. Semoga dibukakan jalan. Amin. Salam sehat buat kita semua. Oh, curhat cerita ya Pak Nanang. Kita apresiasi ya Pak Nanang. Amin. Amin. Ini sering dilakukan. Ini sering situasi yang dihadapi oleh Pak Rimson ini sering terjadi. And it's okay. It's okay. Memang begitulah dinamika kehidupan ya. Dinamika kehidupan seperti itu. Is okay. Saya doakan semoga yang terbaik untuk Pak Rimson. Benar ya, semoga yang terbaik untuk Pak Rimson. Hal ini sering dihadapi dan saya juga berdoa semoga mendapatkan tempat yang baru ya, karena memang kalau tidak sesuai dengan SPK yang ada itu kan berarti salah seorang sudah menyalahi peraturan kan, udah menyalahi perjanjian kan. Dan kalau kita kalau kita sudah di dalam tanda kutip mohon maaf sudah dikibuli dalam hal itu, ya bagaimana lagi ya, kita punya alasan yang kuat untuk dalam tanda kutip meninggalkan perusahaan tersebut, karena apa yang tertulis di SPK itu tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Anda berhak untuk cabut sebetulnya ya. Ya saya doakan semoga mendapatkan tempat yang baik ya, tempat yang baik yang sesuai dengan SPK sehingga Bapak bisa bekerja dengan optimal. Kira-kira gitu Pak Rimson Simalar Mata. Gitu ya Pak ya, kira-kira Pak? Iya. Terima kasih ya Pak Rimson. Kemudian lagi ada silakan Pak Rimson. Ya. Pak Rimson silakan. Terima kasih Pak Nanang. Ya, jadi cuma yang jadi kendala Pak, kebetulan 2 minggu yang lalu deh Pak ya, dalam 2 minggu yang lalu saya tuh ada interview Pak. Oke. Jadi ditanya, wah ini kan masa kerja Anda cuma paling lama 3,5, terus paling cepat 1,2, terus sekarang baru 8 bulan sudah mau cari. Wah ini, terus saya kasih tahu kan, cuma waktu itu saya sebenarnya dilema sendiri Pak, apakah saya kasih tahu seperti yang tertera saya sampaikan barusan atau tidak, atau kalau misalnya nanti Pak Manato ada kesempatan lagi, cara handling objection saya yang tepat supaya supaya setidaknya bisa menaikkan poin saya gimana Pak ya. Makasih Pak Nanang. Sama-sama. Gini Pak Rimson, memang tidak disarankan untuk menceritakan keburukan ya. Tidak disarankan untuk menceritakan keburukan perusahaan lama kepada perusahaan yang sedang menginterview kita ya. Jadi untuk alasan-alasan yang tidak bisa saya kemukakan, saya memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut. Saya memilih untuk meninggalkan perusahaan tersebut karena alasan-alasan yang mohon maaf saya tidak bisa kemukakan gitu ya. Karena alasan-alasan pribadi saya tidak bisa kemukakan hal ini. Boleh saya rasa untuk mengatakan begitu, dan HR yang baik pasti akan menghormati hal itu. Tetapi yang jelas saya pribadi Rimson Simarmata tidak menyalahi kontrak apapun yang telah saya tanda tangani. Itu yang harus Bapak kemukakan. Jadi Bapak melakukan itu bukan karena ada sesuatu hal yang di luar kesepakatan. Jadi yang di luar kesepakatan adalah mereka. Jadi jawaban yang paling diplomatis adalah saya sudah melakukan apa yang tertulis di SPK. Namun karena sesuatu dan lain hal, saya memutuskan untuk mencari kehidupan yang lain. Mengenai pekerjaan yang 3,5 tahun atau 1,2 tahun, rasanya sih fine-fine saja. Asalkan sekali lagi Bapak bisa menyebutkan apa pekerjaan-pekerjaan yang sudah Bapak lakukan selama 3,5 tahun, atau apa pekerjaan-pekerjaan yang pernah Bapak lakukan selama setahun tadi ya. Yang 8 bulan pun juga begitu. Ceritakan apa yang sudah Bapak lakukan selama 8 bulan ini. HR zaman sekarang itu memaklumi kok. Ya, memaklumi. Asalkan itu tadi, pasti dia akan mencari tahu ini ada apa sebetulnya kok cuma 8 bulan. Dari 1 tahun yang dijanjikan kok dia cuma 8 bulan gitu. Pasti ada papanya ya. Tapi secara diplomatis kita ceritakan, saya telah
melakukan semua yang tertulis di surat perjanjian kontrak saya, ya. Tapi saya memutuskan untuk mencari perusahaan yang lain lagi untuk penghidupan yang lebih baik lagi, untuk kondisi yang lebih baik lagi. Itu aja saya rasa, ya, tanpa bercerita apa yang terjadi sebelumnya. Ya memang perlu diplomasi sebetulnya. Ya. Sekali lagi saya doakan semoga mendapatkan yang terbaik ya Pak ya. Semoga mendapatkan yang terbaik. Memang ini susah untuk menjawab secara diplomatis. Tapi sekali lagi, sedapat mungkin tidak menceritakan kejelekan perusahaan yang lama, gitu ya. Perlu diplomasi sedikit. Yang penting, menarik sekali tipsnya, Pak. Iya, saya sudah melakukan apa yang tertulis di dalam SPK, gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, gitu kira-kira Pak ya. Baik, semoga sukses ya Pak Rimson Simarmata. Sorry tadi saya salah sebut namanya. Pak Rimson ya. Ya, silakan yang lain mungkin ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Dari Bapak Rahmat Dharma. Selamat siang Pak. Ya. Saya Rahmat sedang kuliah dan kerja juga Pak. Dalam pekerjaan saya untuk jenjang karir itu lama Pak. Karena sistem penilaian itu loyalitas terhadap karyawan lama masih digunakan. Tetapi di lapangan karyawan baru diberi tanggung jawab tetapi hasil akhir tetap saja penilaian diberi rendah Pak. Yang menilai itu foreman. Bagaimana respon HRD Pak yang ditakutkan awal mula memiliki sifat lebah madu Pak? Saya mencoba mencerna pertanyaan ini. Saya juga Pak. Sebentar. Bagaimana ini maksud? Atau mau kita minta open cam Pak? Boleh, coba boleh. Ya silakan. Pak Rahmat. Mas Rahmat silakan. Ya masih kuliah nih. Mas Rahmat boleh di open cam. Atau mungkin open mic. Open mic juga boleh. Ya. Adakah orangnya di sini? Baik. Ternyata tidak ada. Kalau enggak kita jawab aja. Kalau tidak ada langsung saja Pak ya. Dengan pengertian saya ya, dengan pengertian saya. Jadi dalam pekerjaan sistemnya penilaian loyalitas. Gini, ini saya melihat tentang senior junior nih. Kalau saya lihat nih, curhatan masalah senior junior. Mereka lebih percaya orang yang senior daripada yang junior. Kurang lebih begitu kira-kira ya. Yang senior dikasih nilai bagus, yang junior dikasih nilai jelek gitu ya. Aromanya seperti itu Pak. Aromanya seperti itu nih, aromanya seperti itu. Ya memang ini tantangan ya, ini tantangan bagi karyawan-karyawan baru untuk menunjukkan siapa dirinya. Tapi saya harus koreksi juga nih, dikatakan bahwa karyawan baru diberi tanggung jawab lebih gitu ya. Kelihatannya saja seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Yang capek itu salesman, tetapi supervisor tenang-tenang aja di kantor. Yang jalan ke lapangan itu salesman. No, justru tanggung jawab supervisor itu lebih tinggi daripada salesman. Jadi hati-hati dengan anggapan seperti itu, karena tanggung jawab mereka bisa jadi dalam tanda kutip bisa jadi itu lebih tinggi daripada Anda. Ya, atau seharusnya memang lebih tinggi daripada Anda, gitu ya. Jadi jangan merasa dikerjai bahwa Anda kerjaannya lebih berkeringat, lebih capek, tapi yang dapat nama supervisornya. No, tolong jangan jangan terlalu mudah untuk berkata seperti itu ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu tanggung jawab dia itu siapa tahu juga besar gitu ya. Tapi sekali lagi ya saya mengerti bahwa Anda merasa dalam tanda kutip dikerjai gitu ya. Ya kira-kira gitu ya Mbak Suci ya. Merasa dikerjai ini anak junior dibully, disuruh kerja keras tapi yang dapat penilaian bagusnya itu seniornya gitu ya. Ya memang itu wajar ya anggapan seperti itu tuh wajar gitu ya. Tapi harus kita lihat bahwa masing-masing orang itu punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Yang patut Anda pertanyakan adalah jika Anda melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya Anda lakukan. Maksud saya begini, Anda melakukan pekerjaan yang bukan tugas Anda, itu yang harus dalam tanda kutip mungkin Anda perlu bertanya lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau saya pribadi
Kalau saya harus melakukan pekerjaan yang bukan merupakan tanggung jawab saya, itu kalau saya punya waktu, kalau saya bisa melakukan, saya akan lakukan. Karena itu adalah cara saya untuk menunjukkan siapa saya, gitu, menunjukkan siapa diri saya, gitu ya. Jadi saya akan lakukan, ya, dengan senang hati, asal saya bisa dan saya punya waktu, gitu ya. Perkara senior junior, ya jangan khawatir lah ya, jangan khawatir. Yang penting kita lakukan apa yang harus menjadi tugas kita, gitu ya. Tapi dalam tanda kutip, mengenai penilaian yang rendah dan sebagainya, kita harus lihat dulu apa betul penilaian mereka itu rendah, gitu ya. Foreman ini maksudnya, foreman ini mandor ya maksudnya ya, ya mandor itu kan foreman ya. Respon HRD adalah HRD akan melihat dari dua pihak, dari foreman-nya dan juga dari karyawannya, ya. Dan juga sebetulnya atasan dari foreman itu akan melihat, gitu ya, apa betul nih foreman ini benar-benar kerja. Jangan-jangan yang kerja cuma anak buahnya doang, gitu. Itu juga. Jadi jangan takut ya, jangan takut. HRD pasti akan melihat semuanya. Apakah foreman-nya kerja atau anak buahnya doang yang kerja atau mungkin atasannya yang bagaimana dan sebagainya. Itu pasti akan dilihat. Kalau perusahaan bagus pasti akan dilihat, ya. Baik itu atasan-atasan maupun atasan foreman-nya itu pasti akan dilihat. So, ya mudah-mudahan ada solusi yang baik, ya. Gitu kira-kira. Ya, mungkin saya tidak begitu menjawab, tapi ya bersabar saja, ya bersabar saja. Saya yakin emas tetap emas, walaupun dia kecemplung di lumpur, gitu istilahnya gitu. Emas tetap emas, ya. Ya silakan Kak Suci. Iya, sepertinya pertanyaannya banyak banget. Ini menanggapi yang tadi Pak. Boleh kalau masih ada yang mau lanjut bertanya, waktu kita masih cukup. Iya, boleh. Jadi tadi Pak Andi sudah permanen dinas tapi di luar kota. Oh gitu, ya. Tapi pengennya Ya. Ya memang ini susah Andi ya. Andi emang susah. Ataupun temannya Andi ini juga susah. Karena once again ini pilihan. Ini pilihan antara keluarga dan tugas, ya. Antara tugas dan keluarga. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kembalikan kepada kebijakan kalian. Ya siapapun, entah Anda, Andi atau temannya Andi. Tapi kalau saya pribadi, saya akan memilih nomor 1 keluarga. Baik. Gitu. Kalau saya sih ada satu dibilang pertanyaan, bukan pertanyaan juga ya Pak ya, karena ini semacam anggapan yang pernah saya dengar dari seorang yang ya cukup saya anggap bijak juga di dunia kerja. Jadi beliau ini pernah mengatakan ke saya dulu, saya ingat ini waktu awal-awal saya baru lulus ya Pak ya, saya ingat banget kata-kata dia. Jadi karena saya mohon izin, karena saya lulus dari tempat kuliah yang berbeda dengan lingkungan saya yang sedikit lebih dikenal gitu ya Pak ya. Jadi saya dapat satu motivasi kalimat bijak ini seperti jangan terlalu menonjol gitu. Jangan terlalu terlihat pinter sendiri gitu loh Pak. Nanti banyak yang iri gitu loh Pak. Jadi menghindari konflik-konflik yang akan terjadi. Kalau menurut Pak Nanang itu gimana Pak Nanang? Karena kadang-kadang kan kita kan kita tuh bukan berniat ingin terlihat pintar, tetapi ya kita keluarkan semaksimal kita. Ya, betul. Kalau saya lain. Nah, menonjol lah. Kalau saya ya. Baik. Tapi menonjol sama-sama. Oke, jadi harus merangkul teman-teman ya. Mari kita menonjol sama-sama. Di bidang yang berbeda-beda. Lu jago Python. Gua jago ini. Si itu jago ini. Ayo kita nonjol sama-sama. Baik. Atasan yang baik itu pasti mengajak anak buahnya untuk menonjol sama-sama. Kalau masalah ini si Andi jagonya. Kalau masalah ini si dia jagonya. Kalau masalah ini Suci jagonya. Masalah ini gue serahkan kepada dia. By the end of the day, dia tinggal kipas-kipas karena anak buahnya sudah paten semua. Sudah menonjol semua di bidang-bidang masing-masing. Di pekerjaan masing-masing. By the end of the day, sebetulnya harus mereka menonjol di berbagai macam bidang sebetulnya ya. Tapi in real world, itu kadang-kadang ada satu yang jago. Kalau masalah rekrutmen, kasih anak. Kalau masalah IR, masalah industrial relationship, kasih si dia.
Itu seni memimpin gitu ya. Berarti Jadi betapa pentingnya kemampuan berorganisasi itu ya Pak ya. Yes, menonjol bersama-sama ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa kita nggak bisa memungkiri bahwa saya dan orang lain itu saya ada kelebihan dibanding orang lain. Orang lain pun juga begitu, ada kelebihan dibanding saya. Mari kita belajar dari kelebihan masing-masing gitu ya. Menonjollah dengan kelebihan masing-masing. dengan cantik. dengan cantik, dengan kelebihan masing-masing gitu ya. Perkara nanti iri dan sebagainya. Nah, untuk supaya tidak iri ya mari kita ajak mereka juga ikut sama-sama menonjol untuk bidang masing-masing, untuk keahlian masing-masing. Ya memang tidak semudah saya ngomong ya, tapi ya that's the way it is gitu ya. Kira-kira begitu. Ini ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lagi dari Sailendra Wang. Dari Surabaya. Wahyu Surabaya. Oke, salam kenal. Sudah 9 tahun kerja di staf di salah satu perusahaan. Bosan dengan rutinitas Pak, tidak ada promosi jabatan, gaji juga tidak ada sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Pak Nanang, apakah saya harus bertahan atau cari kerja dengan suasana baru karena saya sedang berada di zona nyaman? Nah, bagaimana? Usianya berapa ini Bapak Sailendra? Tapi 9 tahun nih, dia 9 tahun sudah bekerja ya? Jadi 9 tahun sudah bekerja. Jadi saya berasumsi zona nyaman ini sudah 9 tahun ini memang sudah zona nyaman sih Pak. betul sekali. Usia 32 tahun. 32, oke. Alright, oke. Saran saya cari zona nyaman di tempat lain. Oke. Ya, karena menurut saya 9 tahun rutin dan tidak promosi, Anda saatnya untuk mencari di tempat lain. Bukan apa-apa. Jadi jangan sampai, betul kata Anda, jangan sampai ini bukan zona nyaman, zona tidur. Jadi maaf ini saya belak-belakan ya, saya belak-belakan. Cari zona nyaman di tempat lain. Ya walaupun jangan lepas dulu, yang sekarang jangan lepas dulu ya. Yang sekarang jangan lepas dulu. Kalau Bapak sudah mulai bosan, emang kalau 9 tahun saya rasa udah waktunya untuk dan belum ada perubahan, waktunya untuk mencari ataupun meng-apply di perusahaan lain. Tapi jangan dilepas dulu. Perlu kita komunikasikan dulu atau tidak Pak dengan mungkin atasan di perusahaan tersebut? Belum saatnya. Jadi gini, jadi kita apply saja. Kalau sudah ada di tangan, kamu diterima kerja di PTA. Nah, pasti Anda minta waktu 1 bulan untuk resign kan? Jadi diterima per 1 Maret, berarti 1 Februari itu sudah mengajukan resign. Sudah mengajukan surat resign. Pak, mohon maaf, pada tanggal 1 Maret nanti saya akan resign ya. Untuk itu ini surat resminya. Jadi sebulan sebelum resign itu harus sudah memasukkan surat resignnya. Istilahnya bukan izin tapi pemberitahuan kepada atasan bahwa kita akan berhenti pada tanggal 1 Maret gitu. Lebih awal lebih bagus gitu. Sehingga kita bisa cari penggantinya. Sehingga perusahaan bisa cari penggantinya gitu ya. Karena resignation period itu biasanya 1 bulan ya. Jadi kita juga harus adil bagi perusahaan agar mereka juga bisa mendapatkan pengganti kita gitu ya. Dan itu saya rasa sah-sah saja. Biasanya sih resignation period itu 1 bulan biasanya ya. Jadi kalau kita diterima perusahaan lain itu tanggal 1 Juni, berarti 1 Mei itu paling tidak kita sudah memasukkan surat pengunduran diri gitu ya. Gitu kira-kira Kak. Rasanya 32 tahun juga masih cukup lincah nih Pak mencari tempat yang baru. Saya rasa begitu. Kalau perlu loncatnya ke Jakarta nih dari Surabaya. Jadi masih terbuka jalan ya. Insya Allah masih terbuka jalan. Tapi sekali lagi sebelum dapat yang baru, yang sekarang jangan dilepas dulu. Ya, sebelum dapat pekerjaan yang baru, yang sekarang jangan dilepas dulu. Itu apa pendapat saya ataupun kalau saya jadi bapak saya akan lakukan seperti itu. Ya, kalau saya jadi bapak, karena saya sekali lagi tidak melakukan order, tidak memerintah, tidak menyarankan. Saya hanya bercerita kalau saya menjadi bapak seperti apa yang saya lakukan, langkah apa yang akan saya lakukan. Selebihnya tergantung Anda.
Anda sendiri, Anda yang menjalani hidup Anda sendiri kan. Ya. Gitu kira-kira. Dari perspektif Pak Nanang. Ya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman sahabat sisi IT yang lain? Pak Nanang, kita ada giveaway Pak Nanang. Saya ingin mengingatkan 4 buah giveaway. Pak Nanang jurinya, apakah mau diberikan pertanyaan atau langsung dipilih Pak Nanang? Giveaway pertama saya mau kasih ke Pak Rimson. Oke, waduh Pak Rimson luar biasa nih. Saya langsung kasih ke Pak dipick Rimson sama Pak Nanang. Selamat Pak Rimson. Mau open mic silakan. Giveaway ya. Karena curhatannya saya sangat tersentuh dengan ya karena memang beginilah kondisi yang memang banyak dialami ini gitu ya. Pak Rimson yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi pertama kali masuk siapa Kak? Andi. Yang antri pertama kali? Pak Andi. Pak Andi, ya. Oke. Ini ada yang mengajukan diri nih. Pak Andi. Rafinda mengajukan diri nih. Bagaimana Pak Nanang jurinya? Terus terang saya menyiapkan. Itu yang dua itu saya kasih karena karena satu ceritanya cukup menyentuh, yang kedua Andi tadi karena pertama kali masuk ya, dan juga memang ceritanya Andi juga bagus gitu menarik. Kan, menarik gitu ya. Yang ketiga saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk saya ajukan giveaway ya. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi kutu loncat? Maksud saya gini, apa yang harus dilakukan seorang karyawan agar jangan dibilang sebagai kutu loncat? Ada 3 tuh, masih ingat ada 3. Jika Anda seorang karyawan, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Pak Andi ini kayaknya sudah tidak berlaku nih. Sudah dapat di Kalista. Apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan? Open cam silakan. Ini ratu webinar ini Pak Kalista. Oh gitu, oke. Dia tidak pernah absen webinar. Sebagai karyawan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikatakan sebagai kutu loncat? Oke, itu tadi pertama ada yang namanya legacy atau warisan dan pokoknya bekas di perusahaan lama tersebut. Oke. Yang kedua itu ada pelajari banyak hal yang udah selama kita kerja di situ. Oke. Dan yang terakhir itu ada kita harus bina hubungan yang baik, walaupun kita mungkin risih atau gimana, tapi kita tetap harus bina hubungan yang baik dengan perusahaan tersebut. Luar biasa. Ini baru tamat SMA loh Pak. Baru mau masuk sisi IT. Iya, betul. Good. Terima kasih banyak Kalista ya. Bagus. Iya, terima kasih banyak kesempatannya Pak Nanang dan Bu Nurul tentunya. Iya, sama-sama Kalista. Sama-sama Pak Andi. Ya, itu baru 3. Satu lagi siapa nih? Satu lagi siapa? Saya tanya kalau gitu satu lagi ya. Pertanyaannya dibedakan mungkin Pak. Ya, beda pasti. Sebagai perusahaan ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi kutu loncat ini. Ya. Sebutin salah satu aja sebagai perusahaan untuk menghindari adanya kutu loncat ini. Sebagai perusahaan, satu saja apa yang harus dilakukan? Yuk. Aduh sayang, saya nggak boleh jawab nih. Aduh mudah banget satu ini. Satu Rafindra, silakan. Mas Rafindra sudah langsung. Oke. Silakan Mas Rafindra. Ya. Sebagai perusahaan ya, sebagai perusahaan. Iya Pak, izin menjawab. Ya. Silakan. Itu agar tidak ada karyawannya yang cat dengan kerja yang yaitu salah satunya dengan memberikan suasana yang nyaman bagi para pekerjanya. Yes. Oke. Ada lagi yang diingat? Ada lagi yang diingat? Ada lagi yang diingat? Mungkin. Oke, fine, nggak apa-apa. Saya sebut cuma satu kan tadi ya. Oke. Jadi salah satunya adalah menumbuhkan suasana kerja yang seru dan asik gitu ya, agar mereka tidak menjadi kutu loncat. Yang kedua, freedom to act ya, berikan dia kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan yang pertama, yang paling utama adalah ketika mereka bekerja di tempat kita gunakan seoptimal mungkin keahlian mereka ya, optimal utilization, mengoptimalkan apa yang mereka bisa.
Gitu kira-kira. Oke, Rafindra, selamat Anda dapat giveaway. Selamat Rafindra. Bagi yang menang giveaway-nya nanti boleh hubungi saya di grup ya. Semua ada di grup ya hari ini ya. Baik, sekaligus saya ingin share untuk link e-sertifikatnya Pak. Jadi sengaja nih biar semuanya sampai akhir nih nontonnya. Nih tiba-tiba terakhir banyak yang join lagi nih. Kemana aja yo tadi nih. Ya, jadi jangan lupa diisi sekaligus absensi kita ya. Nanti e-sertifikatnya akan kita kirimkan ke email masing-masing ya teman-teman. Iya, tanpa terasa nih Pak Nanang sudah waktunya udah 14.36 nih. Sudah lewat 6 menit dari jadwal kita, Pak Nanang. Saya lihat Pak Riza juga on cam ini, ada Pak Riza. Oke, Pak Riza. Jadi ya sayang sekali webinar kita sudah berakhir. Ya, Pak Riza udah lelah sekali. Oke, ya. Jadi, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah Pak Nanang masih berkenan menjawab? Oh, sayang sekali ini udah ditutup sudah. Ya, jadi. Oke lah Pak. Berarti nanti kita. Gini. Kita tutup, tapi nanti akan saya dengan kita dengan Devi akan bukan ngobrol, tapi kita akan jawab pertanyaan. Tapi ini kita tutup dulu karena udah 14.30 kan. Baik. Jadi Kak Devi bisa langsung follow. Atau stay di sini boleh dulu, kita close dulu ya. Kita close. Baik. Terima kasih sekali Pak Nanang. Menarik sekali ya teman-teman apa yang sudah kita simak hari ini. Namun sayang sekali waktu juga yang sudah membatasi. Nah, sahabat CCIT dalam mengejar impian dan karir kita akan banyak sekali dinamika yang kita hadapi. Banyak keputusan yang harus diambil seperti yang sudah kita simak dari Pak Nanang tadi. Zaman sekarang kerja singkat itu biasa. Tinggal bagaimana kita baik itu sebagai pekerja maupun dari sisi perusahaan bisa memaksimalkan masa kerja tersebut sebaik-baiknya. Kesan baik bisa saja berasal dari aksesori, dari sikap pertemuan kita pertama, namun track record lah yang nantinya akan menentukan perjalanan karir kita. Jadilah si lebah madu. Let's highlight the words legacy. Betul Pak Nanang? Yes, exactly. Kak, keren banget Kak. Kata-katanya Kak Suci ini keren banget. Tadi waktu opening juga antara komitmen dan kompensasi itu selalu jadi. Terima kasih Pak Nanang. Mantap. Yes, seperti mungkin itulah. Ada closing statement dari Pak Nanang dulu, kemudian Pak Riza, saya persilakan. Dari saya sih singkat saja ya, bahwa dalam agama saya itu diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita itu beruntung sebagai manusia ya, diciptakan oleh Tuhan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. So pergunakan itu sebaik-baiknya untuk mencari pekerjaan, untuk berkarya sebaik-baiknya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pak Riza sebagai perwakilan dari CCIT penyelenggara webinar kita hari ini, saya mohon ada closing statement sedikit dari Pak Riza. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih banyak Pak Nanang atas waktunya, atas ilmunya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dipelajari pada siang hari ini. Amin. Pesan saya menambahkan tetap sehat ya, dan selalu optimis. Nah, jadi apapun yang terjadi kita harus selalu optimis ya. Mungkin cukup dari saya itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Terima kasih banyak Pak Riza. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih Pak Nanang. Saya mewakili CCIT hari ini mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Semoga bermanfaat bagi kesuksesan kita semua. Nah, sahabat CCIT masih dapat terus mengikuti update webinar-webinar gratis berikutnya dengan cara memfollow sosmed CCIT di Instagram @CCIT_FTUI atau ke YouTube juga bisa di CIP CCIT FTUI. Jangan lupa juga untuk menginformasikan kepada teman, sahabat, saudara tentang program profesional 2 tahun siap kerja di CCIT. Terima kasih banyak sekali lagi. Izinkan saya menutup webinar ini dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sekarang karena sudah ditutup, saya mau jawab pertanyaan dari Devi. Baik, silakan. Terima kasih ekstra kalau yang waktunya mau, Pak Nana. Mau live silakan live, tapi saya akan jawab pertanyaan dari Kak Devi ini ya. Iya. Selamat siang Pak. Saya Devi, usia 23 tahun, berkaitan dengan pertanyaan Pak Sairendra.
Di tempat perusahaan saya bekerja sekarang karyawan lama yang bekerja lebih dari 15 tahun tidak ada perubahan seperti promosi karena perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang para atasannya berasal dari keluarga tersebut. Menurut pendapat Bapak, apakah saya harus resign jika sudah mendapatkan pekerjaan baru? Karena setiap bulan semenjak saya masuk karyawan satu persatu resign. Saya sudah bekerja selama 1 tahun 1 bulan. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Kak Devi. Ya, kalau melihat situasi seperti ini, ada karyawan lama yang 15 tahun tidak ada perubahan. Sebelum ini terjadi pada kakak, ya, sebelum ini terjadi pada kakak, dan tidak ada perjanjian yang dilanggar, tidak ada sesuatu hal yang memberatkan kakak, tidak ada kewajiban yang harus kakak lakukan. Saya sarankan kakak mulai mencari pekerjaan di tempat yang lain. Ya, karena saya membaca ada unsur ketidakikhlasan di sini ya. Tapi kalau kakak merasa perlu banyak belajar dulu di sini, it's also fine. Karena jangan salah, jangan cepat-cepat resign dulu, mau belajar dulu banyak hal dulu. Ya mumpung saya bekerja di sini, mumpung saya bisa belajar di sini, ya saya pelajari seperti saya katakan tadi, pelajari dulu banyak hal ya. Berteman dengan banyak orang gitu ya. Jadi saran saya seperti itu. Kalau sudah nggak tahan lagi, resign dan cari pekerjaan baru. Tetapi kalau mau, kakak pelajari dulu banyak hal di tempat ini ya. Pelajari banyak hal tentang administrasi, tentang gudang, tentang logistik, tentang sales, tentang marketing, apapun yang kakak pelajari ya. Ya, saya apalagi sarannya cuma itu aja. Kalau masih ada donaturnya ya Pak. Kalau usia 23 ini betul. Masih ada donaturnya nih Pak. Ya, yang penting kan Anda digaji ya, digaji betul. Dan dengan baik dan tidak ada tidak ada pelecehan, tidak ada sesuatu yang buruk ya, kerja apa adanya, pelajari sedapat mungkin, sebanyak mungkin ilmu, pelajari sedapat mungkin ilmu, sebanyak mungkin ilmu. Kalau sudah merasa cukup baru ajukan mencari pekerjaan baru dan ajukan resign. Sekali lagi sama seperti teman-teman yang lain, kalau belum dapat pekerjaan baru jangan resign dulu. Itu pendapat saya. Kalau saya jadi kalian itu saya akan apply dulu, pastikan tempat baru udah ada, baru saya resign. Yeah. Betul. Karena jujur aja saya nggak mau munafik bahwa saya butuh uang, saya butuh penghasilan gitu ya. Sementara ada yang menggaji saya, ya sudah, saya bekerja sebaik-baiknya di perusahaan ini. Sementara saya juga mencari kesempatan untuk bekerja di tempat lain dan it's fine aja, it's also fine, itu nggak masalah. Gitu kira-kira Kak Suci. Ya, jadi, baik, terima kasih sekali. Sama-sama, ya, terima kasih ya. Bu Devi juga terima kasih ya, semoga membantu. Kalau editor, masih ada yang punya pertanyaan, silakan follow Instagram LinkedIn-nya LinkedIn Pak. Saya, namanya apa Pak? Nanang Hernanto. Follow ya tempat saya. Ya. Hernanto ya. Nanang Hernanto. Oke. Nanti yang mungkin hari ini sudah berharap-harap live di YouTube bisa dikasih tahu nih teman-temannya, kita akan upload recordnya ya di YouTube CP CCIT. Pak Nanang nanti juga akan saya infokan ya Pak ya. Terima kasih ya, karena ini perlu untuk saya juga. Betul. Untuk evaluasi saya ya. Yap. Terima kasih banyak Pak Nanang. Sama-sama, terima kasih Pak Riza sekali lagi. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sehat semuanya. Terima kasih. Andi, sehat-sehat Andi.